Ini adalah pelajaran gotong royong kalau menurut kami yang paling utama dari masalah penanganan COVID-19 di DIY ini. Jadi gotong royong warga inilah yang kemudian bisa membuat kita bersama-sama bertahan sampai saat ini. Dan saya yakin ke depannya dengan gotong royong yang lebih kuat, itu kita yakin kita akan bisa lebih bangkit ya, bukan hanya secara kesehatan tapi juga secara ekonomi. Selamat siang, Assalamualaikum Sobat PKMK, pemirsa dan pendengar podcast dimanapun Anda berada. Salam jumpa pada Bincang Sistem Kesehatan di episode yang ke-14 ini. Dengan mengambil topik strategi pemenuhan vaksinasi oleh pemerintah untuk menjaga ketahanan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Bersama saya, Apoteker Gede Yulian sebagai host Anda pada siang hari ini. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ini merupakan bagian dari kanal pengetahuan sistem kesehatan yang dikembangkan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan atau PKMK FKKMK UGM bekerjasama dengan Knowledge Sector Initiative atau KSI. Anda juga dapat mengikuti perkembangan terbaru mengenai berbagai informasi lainnya terkait dengan reformasi sistem kesehatan pada website kami di sistemkesehatan.net dan juga bencana-kesehatan.net. Pertama-tama mungkin kita akan menyapa narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Huda Triyudiana ST sebagai Wakil Ketua DPRD DIY. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Terima kasih kesempatannya Bapak Huda Triyudiana sebagai Wakil DPRD Provinsi DIY. Makaten nggih Pak? Iya Bapak. Ya, baik Pak, saya ingin dari PKMK FKKMK UGM ini akan mencoba berbincang-bincang, terutama terkait dengan ketahanan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ini kita kan sudah melalui baik itu gelombang pertama dan gelombang kedua. Nah, bagaimana kemudian lembaga legislatif, terutamanya DPRD DIY ini mengapresiasi usaha-usaha yang sudah dilakukan pemerintah, Pak? Monggo, Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Huda Triyudiana, salah satu pimpinan di DPRD DIY. Yang selama ini kami seluruh lembaga DPRD DIY ini sangat concern terhadap perjalanan kasus COVID sejak awal maupun sampai saat ini. Alhamdulillah sudah mulai melandai dan mudah-mudahan tidak ada lagi gelombang-gelombang berikutnya. Jadi sejak awal kasus COVID ini ada di Yogyakarta, saya ingat itu di sekitar 2019 ya, 2019 di bulan Maret kami pertama kali mendengar ada satu orang bayi terkonfirmasi positif. Hari itu juga saya ingat tuh hari Sabtu kami kemudian melakukan rapat koordinasi pimpinan. Kemudian kami malamnya mengadakan rapat koordinasi dengan rekan-rekan eksekutif, dengan rekan-rekan sekda, kepala dinas kesehatan dan semuanya untuk kemudian membuat langkah-langkah darurat apa yang kita lakukan dan harus pemerintah daerah lakukan terkait dengan penanganan COVID ini. Dan setelah itu bergulir, kita bahu-membahu, gotong royong, dan alhamdulillah kita sudah melewati masa-masa itu dengan dengan mudah-mudahan dengan selamat lah begitu, meskipun ribuan korban juga sudah jatuh di DIY. Tapi yang kami dorongkan dari sisi kewenangan kami mendorong dari sisi kebijakan penganggaran maupun kami juga melakukan pengawasan-pengawasan di lapangan terkait dengan bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk penanganan COVID-19 dari awal sampai penyelesaian vaksinasi yang sekarang ini sedang berlangsung. Begitu kira-kira. Oke Pak, matur nuwun. Mohon izin Pak, tadi mungkin Maret 2020 ya Pak? 2020 ya, 2020. Oke. Dan ini alhamdulillah ini sudah ada vaksin, sudah ditemukan, kemudian Indonesia sudah menerima vaksin dan DIY sudah melakukan vaksinasi yang sudah masif begitu Pak. Nah, ini kira-kira dampaknya apa Pak pada implementasi kebijakan pemerintah dan maupun psikologi dari ekonomi dan juga masyarakat di DIY Pak? Kalau sekarang kita sudah lebih dari 94% yang tahap pertama ya vaksinasi, dan alhamdulillah ini saat ini kita sudah melihat masyarakat ekonomi sudah bergeliat, meskipun kami melihat juga banyak juga yang belum taat sama protokol kesehatan, jadi masih banyak yang nggak pakai masker dan segala macam halnya.
kami membuat raperda tentang penanggulangan COVID-19. Ya, ini kami sudah selesaikan, mudah-mudahan sebentar lagi selesai. Karena kami ingin mendorong COVID ini ke depan, kalau juga menurut rekan-rekan ahli yang sering kami mintai pendapat, itu akan menjadi sesuatu yang kemungkinan jangka panjang dan mungkin juga masih ada gelombang-gelombang berikutnya dan lain-lain. Kami tidak ingin ada kebuntuan ekonomi lagi, kebuntuan aktivitas masyarakat lagi di kedepannya, yang luar biasa dampaknya. Kemarin ini kita pertumbuhan ekonominya 11% di kuartal kedua, tapi begitu masuk kuartal ketiga, begitu masuk triwulan ketiga maksud saya, ketika ada outbreaking di Yogyakarta yang Juni, Juli, Agustus, September itu kita langsung drop 2, pertumbuhan ekonomi, dan itu sangat-sangat menyakitkan masyarakat kita, kemiskinan bertambah dan lain-lain. Oleh karena itu kami membuat raperda ini secara komprehensif dengan tujuan agar COVID ini nanti bisa ditangani secara baik, tidak menjadi semacam model bencana penanganannya, karena kita sudah berjalan hampir 2 tahun. Yang kami minta nanti dari raperda itu COVID ini ditangani secara model programatik ya. Jadi dia seperti program pemerintah, seperti kita ini punya demam berdarah, itu kan sudah bisa diprediksikan. Nah sekarang ini COVID ini siklus-siklusnya segala macam saya kira sudah bisa diprediksikan, sehingga kemudian kalau ada kerumunan, kalau kemudian ada liburan, ada apa lagi yang momen-momen yang memicu kenaikan kasus, itulah bisa kita cegah. Kemudian termasuk juga vaksinasi yang sudah berjalan itu menurunkan angka kematian ya saya kira. Dari kematian yang DIY kemarin itu terjadi itu 99% kalau nggak salah menurut data Dinkes itu yang belum divaksin. Jadi kemudian vaksinasi kita galakkan bersama bahu-bahu semua pihak menjadi sebuah kebijakan. Yang kami lakukan sekarang adalah membuat raperda itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kemudian penanganan COVID ini bisa dilakukan dengan cara lebih tersistem, dengan tersistematik, dan ada payung hukumnya. Kalau kita lakukan dengan cara kebencanaan, awal-awal saya ingat dulu ketika 2020 itu luar biasa. Kita harus keluar jaring pengaman sosial yang dengan dana yang sangat besar, APBD sangat tersedot ya. Kita alokasikan kalau nggak salah sekitar 600 miliar lebih itu di tahun itu untuk menangani bencana, dengan ternyata kasusnya juga meningkat sangat luar biasa. Karena ya kita menanganinya dengan sambil belajar. Tapi setelah kita ini mengerti titik-titik mana yang bisa ditangani dengan baik, itu akan bisa lebih efisien, dan yang terutama masyarakat juga sudah paham terhadap masalah ini sehingga mereka bisa mengambil langkah-langkah yang pas gitu ya. Ketakutan-ketakutan itu sudah berangsur surut menjadi langkah-langkah yang rasional. Itu yang kami harapkan. Ya, luar biasa sekali Pak. Sudah sangat strategis ya Pak. Jadi transisinya dari penanganan bencana secara konvensional menjadi programatik tadi. Nah ini kedepannya kalau programatik ini berarti seluruh masyarakat memiliki hak yang sama terhadap vaksinasi begitu ya Pak ya. Jadi kalau vaksinasi betul, iya. Ya, nah ini perlu didorong terus. Berarti vaksinasi baik sampai keluar Jawa, begitu Pak? Oh iya, kalau vaksinasi ini kan terbukti ya, mohon maaf ya, ketika kita mengalami masa-masa sangat sulit di bulan Juni, Juli, Agustus itu kan banyak sekali yang meninggal. Dan statistik dari rekan-rekan kesehatan Dinkes itu yang meninggal ini kan 99%-nya belum divaksin, ya kan? Orang vaksin tetap kena, tapi rata-rata alhamdulillah tidak meninggal. Itu kan jadi sesuatu yang sangat bermanfaat, sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan pemerataan vaksinasi itu. Bukan hanya di DIY, saya kira seluruh Nusantara saya kira. DIY PR-nya mesti Kulon Progo sama Gunung Kidul yang angka capaiannya lebih rendah dari daerah yang lain. Ini sedang kita kejarkan gitu. Kami siapkan APBD dalam BTT, belanja tidak terduga, juga dana ACE kami minta untuk menyiapkan untuk vaksinasi ini, begitu. Iya, baik. Kemudian kira-kira inovasi apa ya Pak aspeknya yang dilakukan oleh oleh pemerintah daerah sebagai alternatif strategi kebijakan? Apalagi tadi Bapak menyebutkan mungkin Kulon Progo dengan Gunung Kidul masih belum baik capaiannya, cakupan vaksinasinya. Nah, ini juga ada hubungannya dengan infrastruktur ya Pak ya, mungkin jauh, tidak ada cold chain dan lain sebagainya. Ini kira-kira strategi inovasi apa yang bisa diterapkan Pak? Ya, saya kira sekarang vaksinasinya berbasis desa, berbasis wilayah. Ya. Kalau awal kali kita vaksinasi itu kan berbasis di mana tempat ada vaksinasi, kemudian masyarakat mendaftarkan, ya kan. Masyarakat yang sadar dia akan mendaftarkan, sehingga kita lihat pada awal-awal vaksinasi ini ada,
itu kemudian yang persentase sangat tinggi di daerah perkotaan dan Sleman dan sekitarnya. Kenapa? Karena mudah jangkauan, kemudian masyarakat juga terdidik, ya kan? Masyarakat juga datang ngantri-ngantri di tempat-tempat tersebut. Ya, itu yang pertama-tama. Kemudian yang kedua sudah mulai melebar, kerjasama TNI Polri itu sangat membantu juga, sehingga vaksinasi itu di awal-awal itu membutuhkan biayanya kecil. Kenapa? Orang pada gotong royong segala macam dengan mudah, ya, karena memang infrastruktur, akses mudah. Tapi kemudian setelah vaksinasi mencapai di atas 60%, 70%, itu semakin sulit cari peserta vaksin. Kenapa? Karena udah pada divaksin, ya kan? Yang ternyata yang belum divaksin adalah tempat-tempat pelosok-pelosok di desa-desa, di kemudian mohon maaf yang jauh dari kota, ya, jauh dari akses-akses. Nah, itulah kemudian kami minta kebijakan vaksinasi itu didorongkan untuk ke arah desa-desa, ke arah padukuhan-padukuhan yang terpencil, yang banyak belum terakses oleh vaksin. Dan inilah kemudian dibutuhkan dari anggaran pemerintah daerah yang mungkin sedikit lebih mahal daripada indeksnya dibandingkan dengan ketika kita selenggarakan di perkotaan. Jadi yang kami lakukan untuk mendorong sampai ke daerah itu, sampai ke tempat-tempat itu ya memang dengan strategi penganggaran. Karena kosnya mungkin lebih besar ya. Ketika ada rekan-rekan vaksinator harus menyelenggarakan di desa-desa, di kelurahan-kelurahan, mungkin di padukuhan-padukuhan, atau mungkin juga ada yang door to door ya. Tapi kalau kemudian di perkotaan kan orang datang cepat nih divaksin. Tapi kalau kemudian sampai desa-desa, ini yang belum divaksin ada berapa? 50%, mungkin harus ngasih kesadaran pada mereka untuk penyelenggaraan untuk datang ke tempat vaksin dan segala macam. Jadi ini memang butuh effort yang lebih untuk menyelesaikan sampai di atas ketika tinggal sedikit ini butuh effort yang tinggi menurut kami. Begitu. Iya Pak, betul sekali. Seperti tadi jenengan juga sampaikan, awal-awal penanganan itu kita juga masih sambil belajar juga. Nah ini terutama masyarakat yang juga di pelosok yang sebagai target vaksinasi ini juga mungkin sekarang masih galau itu karena masih ada banyaknya informasi yang simpang siur. Ya seperti kita lihat banyak hoax, kemudian misinformasi dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana ini bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah Pak, hoax-hoax seperti ini Pak? Kalau kami concernnya, kalau yang di pelosok itu ya mohon maaf, pelosok ini teman-teman di pelosok ini kan media kan tidak terlalu pegang mereka, apalagi media sosial ya, HP segala macam tidak seperti perkotaan. Musuhnya menurut saya hoax itu iya, ya, tapi kemudian lebih ke arah akses menurut saya, lebih ke arah akses, sehingga yang kami lakukan strateginya adalah bekerja sama dengan rekan-rekan perangkat di tingkat terbawah, ya, dengan Pak Lurah, dengan Pak Dukuh, untuk menyadarkan warga mereka. Mereka di tingkat masyarakat di pelosok-pelosok atau di pedesaan-pedesaan itu mereka taat terhadap aturan-aturan sosial, norma-norma sosial yang ada di warga mereka. Sehingga ketika melibatkan norma sosial itu melibatkan jaring sosial yang ada di warga, padukuhan, kemudian kelurahan, RT, RW, informasi-informasi ke situ akan menjadi lebih efektif. Jadi itu yang kami lakukan ya sekarang ini. Iya, baik Pak. Jadi itu kuncinya tadi ya Pak ya, memanfaatkan protokol yang ada di lingkungan sekitar. Baik Pak. Yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir ini mengenai lesson learn apa yang Pak yang paling penting dari penanganan pandemi COVID-19 ini sejauh mungkin hampir 2 tahun ini Pak. Monggo Pak. Apa Pak? Lesson learn apa yang bisa kita dapatkan pembelajaran dari penanganan pandemi selama ini Pak? Ya, saya kira pembelajaran paling penting itu sekarang adalah gotong royong yang kami bisa pandang ya sekarang ini, karena saya menilai kita bisa melewati masa-masa ini dengan gotong royong bersama. Kita lihat, saya melihat pemerintah ini bagian dari stimulator aja ya. Kemudian kita yang bisa kita siapkan tuh hal-hal yang memang nggak bisa dilakukan oleh masyarakat. Misalnya ketika terjadi kasus segala macam, ya masyarakat nggak bisa ngobatin, tapi harus diobatin oleh rumah sakit, oleh shelter segala macam. Nah itu harus siapin pemerintah. Ya yang pemerintah itu yang lakukan sekarang dana terbesar adalah untuk menyiapkan vaksin, kemudian menyiapkan shelter, menyiapkan rumah sakit, tenaga kesehatan ya. Tapi kalau jaring-jaring ekonomi, sosialisasi, kemudian saling menanggung tetangga dengan tetangga yang lain, itu isinya adalah gotong royong. Maka yang saya sampaikan, kita melewati masa-masa ini dengan gotong royong antar warga juga dengan pemerintah, warga dengan masyarakat, dengan perguruan tinggi, dengan LSM, dengan kemudian media massa. Ini adalah pelajaran gotong royong kalau menurut kami yang paling utama dari masalah penanganan COVID-19 di DIY ini.
Jadi gotong royong warga inilah yang kemudian bisa membuat kita bersama-sama bertahan sampai saat ini. Dan saya yakin ke depannya dengan gotong royong yang lebih kuat, itu kita yakin kita akan bisa lebih bangkit ya, bukan hanya secara kesehatan tapi juga secara ekonomi. Warga-warga kita yang ada di bawah, mereka saling bergandengan, bergotong royong, muncul juga sekarang aktivitas-aktivitas baru di masyarakat dengan adanya semacam sedekah-sedekah cantel itu marak di mana-mana, yang dulunya belum ada sekarang jadi ada, ya kan. Kemudian ada saling menanyakan di kampung-kampung ada. Kita lihat sendiri, saya lihat sendiri ya di masyarakat, betapa kemudian ketika orang mau vaksinasi itu, yang ngoprek-oprek itu, yang ngejar-ngejar itu Pak RT-nya, Pak RW-nya begitu. Kejar-kejar warganya yang belum vaksin siapa, dijemputin seperti itu. Itu kan gotong royong, nggak pakai anggaran yang seperti itu, ya kan. Oleh karena itu, pelajaran yang paling utama adalah gotong royong, dan kita menempatkan posisi kita pada posisi kita masing-masing. Satu contoh ya Pak, vaksinasi. Kami itu siapkan anggaran, ya kalau hitungannya dalam pervaksinasi itu yang sekian-sekian itu butuh uang mungkin lebih dari 200 miliar ya untuk bisa memvaksin di DIY ini sebagai dana pendamping aja. Tapi ketika kemarin saya lihat realisasi vaksinasi sudah mencapai 90 sekian %, kami masih keluar di bawah 30-40, ya kan. Apa ya, siapa yang bayarin itu semua? Ternyata yang bayarin itu semua relawan, masyarakat, gotong royong. Jadi uang yang keluar itu betul-betul menjadi sangat efisien dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Hitungan kami saat membahas perubahan anggaran kemarin untuk bisa memvaksin sisa separuh kalau nggak salah sisa sekitar 3 jutaan ya saat itu, kita masih mencapai 60%-an itu. Hitungan kami itu butuh sekitar 150-an miliar saat itu ya, dari existing ya. Tapi kemudian sampai hari ini saya lihat kami siapin anggaran itu 30 miliar aja belum selesai, belum habis itu duit, vaksinasinya sudah selesai. Gitu. Ini kan sesuatu yang menunjukkan kinerjanya adalah kinerja gotong royong. Banyak yang nggak pakai duit di situ, ya kan. Duitnya itu hanya untuk menopang hal-hal yang penting-penting saja. Oleh karena itu sekarang kalau ada uang, ya uangnya untuk mendorong tempat-tempat yang memang sulit untuk digotong royongi gitu ya. Jadi itu menurut kami. Terima kasih. Luar biasa, matur nuwun Bapak. Tadi memang gotong royong sebagai modal sosial bangsa kita itu sangat tepat sekali untuk diimplementasikan pada saat pandemi COVID-19 ini. Baik. Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ada pesan-pesan terakhir mungkin Pak kepada pemirsa podcast ini? Ya, kami berharap FK KMK Gajah Mada bisa lebih mencerahkan dan lebih mengarahkan juga ya, karena teman-teman itu terdapat banyak pakar, banyak kemudian ahli-ahli yang kami jadikan rujukan untuk untuk pengambilan kebijakan. Ya, kami itu pemerintah daerah sulit mengambil kebijakan tanpa ada rujukan-rujukan akademis yang dilakukan oleh rekan-rekan dari kampus. Ya, saya kira ini sangat bermanfaat sehingga kami merasa sangat terbantu. Sama-sama belajar, tapi karena orang punya dasar teori, punya dasar ilmu kan lebih cepat belajarnya dibandingkan dengan mungkin kita yang ada di lapangan di pemerintahan. Begitu Bapak. Baik Pak, terima kasih. Kita akan selalu mencoba untuk menyediakan evidence base untuk membangun kebijakan, terutama kebijakan kesehatan dan mungkin yang lain baik bagi pemerintah daerah. Sekali lagi matur nuwun, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami pamit mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Yuda, Bapak Huda Tri Yudiana, mohon maaf. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Huda Tri Yudiana ST sebagai Wakil Ketua DPRD DIY atas waktu dan kesediaannya untuk bergabung dengan kita pada siang hari ini dalam rangka wawancara podcast Sistem Kesehatan. Menarik sekali apa yang sudah kita simak tadi. Demikianlah perbincangan kita dan sekali lagi saya ingatkan Anda dapat melihat lagi podcast-podcast kami di website sistemkesehatan.net dan juga bencana-kesehatan.net. Saya Apoteker Gede Yulian selaku host Anda pada siang hari ini dan juga tim dari PKMK FKKMK UGM mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga mungkin ada yang kurang berkenan. Dan juga tetap selalu jaga protokol kesehatan. Jangan lupa 3M, vaksinasi jika memang sudah giliran Bapak Ibu sekalian. Demikian, salam sehat, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.